Shalom, selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapak, anggota Pelkat PKLU GPIB yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Dewan PKLU GPIB, yaitu saya dan Pelkat PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pada pagi hari ini, Selasa 13 Juli 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Ambar Karamoy, anggota Pelkat PKLU GPIB, Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 11 ayat 20 sampai dengan 24. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan pada pagi ini kami dapat membaca bersama firman-Mu ini. Pimpin dan tuntun kami ya Tuhan, supaya iman kami dikuatkan, dan kiranya firman serta renungannya yang akan kami dengar ini tinggal tetap dalam hati kami, terlebih dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Matius 11 ayat 20 sampai dengan 24 yang dibacakan demikian. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsada, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Kemarahan Yesus. Di sebuah kampung, seorang anak muda sering mempermainkan dan membuat jengkel penduduk kampung. Suatu ketika si pemuda berteriak bahwa kampungnya dimasuki seekor ular besar. Penduduk berbondong-bondong mencarinya. Ternyata ular itu adalah pohon kelapa yang telah ditebang dan ditutupi alang-alang. Pada kesempatan lain, saat sendirian di rumah, ia melihat seekor harimau yang mengendap di belakang rumahnya. Ia berteriak, "Harimau, harimau!" Namun penduduk kampung tidak menghiraukan teriakannya, sehingga ia sangat ketakutan. Kebiasaan ini telah merugikan dirinya. Rupanya Tuhan Yesus mengecam penduduk Korazim, Betsaida dan Kapernaum karena tidak mau bertobat. Padahal pengajaran dan mujizat-mujizatnya mereka alami di sana. Andai kata pekerjaan dan mujizat Yesus berlangsung di Tirus, Sidon, dan Sodom, maka penduduk tiga kota ini akan bertobat. Alasan penduduk Korazim, Betsaida, dan Kapernaum tidak mau bertobat dan menjadi pengikut Yesus adalah kekerasan hati mereka. Kekerasan hati yang tidak mau terbuka
menerima ajaran Yesus disebabkan oleh keyakinan bahwa ajaran Yudaisme mereka sudah benar dan final, tidak dapat diubah lagi. Kecaman Tuhan Yesus adalah kerugian bagi penduduk 3 kota itu. Seringkali oknum-oknum orang percaya dalam gereja merasa diri telah membuka hati menerima ajaran Tuhan Yesus dengan utuh, padahal kenyataannya tidak demikian. Misalnya ketika ada perselisihan dan perpecahan dalam gereja, ada saja yang menyalahkan orang atau pihak lain, bahkan situasi dan kondisi. Siapa yang tetap bertahan pada pendiriannya? Katanya prinsip untuk menyelesaikan masalah dengan membagi gereja atau persekutuan orang percaya adalah jelas memecah belah dan tidak mau sadar dan bertobat bahwa ia telah menyimpang dari ajaran Tuhan Yesus yang menginginkan persekutuan yang harmonis. Penduduk Korasim, Betsaida dan Kapernaum adalah contoh buruk untuk tidak diikuti. Mari membuka hati untuk ajaran dan teguran Tuhan Yesus agar kehidupan dan damai sejahteranya selalu bersama kita. Mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami berdoa untuk Dewan PKLU dengan program kerja yang dirancangkan, kiranya boleh terlaksana dengan baik dan benar, karena semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Bagi anggota Pelkat PKLU GPIB dimanapun berada, Tuhan tetap sertai dengan kekuatan, kesehatan, dan sukacita dalam menjalani kehidupan masing-masing dengan keluarga, terlebih untuk oma-opa yang dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan jamahi, Tuhan berkati supaya mereka dapat kuat kembali. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta, Republik Indonesia, untuk Presiden Jokowi, wakil dan para menteri, untuk petugas kesehatan, dokter, perawat, dan para medis, untuk petugas keamanan, TNI, Polri, dan para relawan, di mana saat ini mereka berjuang untuk membuat Indonesia lebih baik, lebih aman, lebih kuat, lebih sehat ya Tuhan, dengan memerangi COVID-19, dengan membagikan vaksin-vaksin. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan semangat, sukacita di dalam menjalankan tugas-tugas yang mulia ini.
Inilah doa kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk dapat hidup dalam ketaatan pada kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan bijak.